Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini, Ibu Mardi MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi, dan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein dengan nomor induk mahasiswa 6122510152 yang akan mempresentasikan yang sudah kita pelajari selama 7 pertemuan. Dan saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh Sapriyah dan Naila. Oke, langsung saja materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Oke, baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu bisnis yang beretika, perusahaan dan pemangku kepentingan. Apa sih bisnis yang beretika, perusahaan dan pemangku kepentingan? Bisnis yang beretika didasarkan pada prinsip, norma, dan nilai moral yang membimbing perusahaan dalam membentuk keputusan serta dalam bertindak dalam operasional sehari-hari. Etika bisnis memastikan perusahaan tidak semata-mata mengajar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam bisnis. Contohnya, termasuk memastikan keamanan produk, pengolahan limbah, serta perlakuan adil terhadap karyawan dan konsumen. Sebenarnya, riset mengenai bisnis yang berkaitan dengan fokus pada perusahaan dan pemangku kepentingan, perkembangan dan pemikiran moral awal tentang tanggung jawab sosial menuju teori yang sistematis dan berpengaruh dalam dunia akademik dan praktik. Istilah stakeholder pertama kali muncul pada 1963 dalam konteks manajerial, namun berkembang menjadi teori etika bisnis yang kuat melalui karya pada tahun 1990. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik usaha, tetapi juga kepada semua pihak yang terlibat atau terdampak. Oleh operasional perusahaan, sering mampu pendekatan ini luas dan dikritisi, mengalihkan cabang-cabang pemikiran seperti CSR, logical CSR, hingga teori legitimasi. Riset tersebut menunjukkan bahwa pendekatan etis terhadap stakeholder tidak hanya penting secara moral, tetapi juga strategis perusahaan. Dengan demikian, teori dan konsep bisnis berkaitan terus perkembangan dan menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan. Proses keuntungan bisnis secara etis. Bisnis yang dijalankan secara etis memberikan berbagai keuntungan, seperti membangun reputasi dan kepercayaan konsumen, menciptakan lingkungan kerja yang sehat sehingga menarik karyawan berkualitas, serta minimalkan risiko hukum dan kerusakan reputasi perusahaan. Apa sih kekuatan serta pengaruh pemangku kepentingan? Pemangku kepentingan memiliki kekuatan dan pengaruh besar dalam membentuk dan menjadi etika bisnis sesuatu perusahaan, melalui dari pemilik, karyawan, pelanggan, hingga pemerintah dan masyarakat. Semua memiliki peran penting dalam mendorong perusahaan bertindak secara etis, dan investor meningkatkan reputasi jangka panjang, karyawan menuntut keadilan dan keselamatan kerja, pelanggan memilih produk yang bertanggung jawab, sementara regulator dan masyarakat mengawasi dan memberi signal moral. Dan adanya sinergi antara perusahaan dan pemangku kepentingan etika bisnis dapat dijalankan secara konsisten, menciptakan kepercayaan, keberlanjutan, dan asing yang kuat di pasar, berbuat beberapa kekuatan pada pemangku kepentingan yang berkaitan bisnis. Dan model bisnis etika menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola perusahaan secara moral. Model shareholder berfokus pada keuntungan, sedangkan stakeholder CSR dan triple board menetapkan keseimbangan antara profit, sosial, dan lingkungan. Pemilihan model sangat bergantung pada nilai, tujuan, dan konteks bisnis. Namun, tren saat ini semakin condong ke bagian yang inklusif dan berkaitan dengan keberlangsungan jangka panjang. Oke, materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Sapriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari Muhammad Hussein, yaitu materi kedua. Judulnya itu globalisasi dan etika bisnis. Jadi di sini ada definisi globalisasi. Globalisasi adalah proses meningkatnya
keterkaitan dan ketergantungan antar negara melalui pergerakan barang, jasa, investasi, dan teknologi yang semakin intensif. Menurut Anatomy Giddens, ini intensifikasi hubungan sosial dunia. Sedangkan etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang memandu tindakan perusahaan, memastikan bahwa pengambilan keputusan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Nah, kenapa etika bisnis penting dalam konteks global? Karena di tengah persaingan global, perusahaan harus menyadari bahwa kelangsungan hidup jangka panjang bergantung pada lebih dari sekadar profit, tetapi juga integritas dan tanggung jawab sosial. Ada 3 konteks global, yaitu tuntutan reputasi, di mana perusahaan dituntut menjadi reputasi melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan atau bisa disebut CSR, dan melampaui sekedar mencari keuntungan. Yang kedua ada menghindari sanksi. Pelanggaran etika berisiko merusak citra publik dan menimbulkan kerugian material seperti boikot konsumen atau sanksi hukum internasional. Yang ketiga ada menjamin keberlanjutan. Etika memastikan kegiatan ekonomi berjalan adil, transparan, dan bertanggung jawab mendukung keberlanjutan bisnis dan lingkungan. Jadi kesimpulan dan rekomendasinya yaitu globalisasi sama dengan dampak besar membawa peluang ekspansi sekaligus tantangan etis yang kompleks bagi dunia bisnis. Sedangkan etika adalah kunci penerapan prinsip etika bisnis, satu-satu cara untuk menjamin kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab. Hasil dari reputasi dan keberlanjutan, etika yang kuat menghasilkan reputasi positif jangka panjang dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi strategisnya yaitu perusahaan harus memprioritaskan kesejahteraan karyawan, konsumen, dan lingkungan di atas maksimalisasi profit sesaat. Ada juga perlunya peran aktif dari pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengawasi dan menuntut praktik bisnis global yang transparan dan adil. Tentang teori-teori dan referensi etika. Pengertian etika bisnis itu adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnis agar tetap berada pada jalur yang benar, seperti jujur, adil, dan bertanggung jawab. Tujuannya agar berkegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepentingan karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Dengan kata lain, etika bisnis membantu pelaku usaha untuk membedakan mana tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam dunia bisnis. Dalam etika juga terdapat prinsip-prinsip umum etika dalam bisnis seperti berintegritas, jujur, loyalitas, keadilan, dan tata hukum, akuntabilitas, berkomitmen terhadap kesempurnaan, menjaga kehormatan orang lain, dan saling menguntungkan. Terdapat juga teori-teori dan relevansinya seperti teori absolut, teori etika relatif, teori egoisme etis, teori utilitarisme, teori deontologi, dan teori keutamaan. Jadi, pada kesimpulan materi ke-1 ini, etika bisnis merupakan pedoman moral yang mengarahkan kegiatan usaha agar berjalan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Pentingnya etika muncul karena banyaknya penyimpangan dalam dunia bisnis. Prinsip-prinsip etika seperti kejujuran dan tanggung jawab menjadi dasar dalam berinteraksi dengan berbagai pihak, sedangkan teori-teori etika memberikan landasan dalam mengambil keputusan yang benar secara moral. Dengan demikian, penerapan etika dan teori sangat relevan untuk menciptakan bisnis yang berintegritas dan berkelanjutan. Baik, lanjut yang materi kedua. Materi kedua ini membahas tentang etika dan tanggung jawab sosial bisnis yang bisa disebut juga dengan CSR. Definisi dan dimensi CSR.
CSR adalah komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari operasinya. Di samping tujuan ekonomi, kerangka dasar CSR mencakup 4 dimensi seperti ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Apa sih yang disebut ekonomi itu? Kewajiban menghasilkan keuntungan. Jadi ekonomi itu harus ada hasil keuntungannya. Hukum itu kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Jadi kan di sebuah usaha atau perusahaan itu juga terdapat hukum-hukum dan perundang-undangannya. Dan etika. Kalau etika itu kayak bertindak secara adil dan benar. Filantropi itu seperti kontribusi sukarela untuk masyarakat. Ada juga teori yang relevan, teori yang mendasari CSR antara lain teori pemangku kepentingan atau stakeholder. Teori perusahaan harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, masyarakat, bukan hanya pemilik modal. Triple bottom line atau bisa disebut juga 3P. Praktek bisnis harus seimbang antara profit atau keuntungan, people, masyarakat, dan planet yaitu lingkungan. Jadi 3P itu yaitu profit, people, dan planet. Jadi kesimpulan dari materi kedua ini yaitu CSR merupakan strategi bisnis berkelanjutan yang harus diukur efektivitasnya melalui audit kinerja sosial. Sinergi keduanya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Audit kinerja sosial juga mendorong perbaikan berkelanjutan pada program CSR. Lanjut materi ketiga. Materi ketiga ini membahas tentang hak dan kewajiban pemilik usaha. Pengertian usaha adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh keuntungan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menjalankan kegiatan ekonomi di wilayah hukum Republik Indonesia. Nah, terdapat contoh pelaksanaan hak dan kewajiban usaha. Jadi untuk contoh hak itu seperti pelaku usaha seperti kayak pelaku usaha makanan nih sepertinya memiliki hak produksi dan menjual produknya, itu haknya. Kalau kewajiban pemilik usaha ini wajib menjaga kebersihan, mencantumkan tanggal kadaluarsa, dan memenuhi standar kesehatan. Contoh kedua, hak pengusaha memiliki hak memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya. Kewajibannya membayar pajak dan menggaji karyawan sesuai aturan. Dan contoh ketiga, hak pemilik usaha berhak memasarkan produknya secara bebas. Yang kewajibannya tidak melakukan iklan atau menipu konsumen. Jadi kesimpulan di materi ketiga ini, hak dan kewajiban usaha merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan ekonomi. Pelaku usaha berhak memperoleh keuntungan dan kebebasan berinovasi, namun juga berkewajiban mematuhi hukum, menjaga kualitas produk, dan melindungi hak konsumen. Dengan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, dunia usaha dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Baik, materinya sudah saya sampaikan, semoga bisa menambahkan pemahaman. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vina Naila Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Vina Naila Sari. Materi yang saya pahami di pertemuan 6 sama 7. Nah, materi yang saya pahami di pertemuan 6 yaitu segala upaya hukum untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah pemakai terakhir, bukan diperdagangkan. Nah, hak utama konsumen mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan memilih produk jasa dan hak informasi yang benar atau jujur. Kewajiban utama konsumen yaitu membaca, pengikut petunjuk, pemakaian beretikat baik, dan membayar sesuai nilai tukar.
Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK. Tujuannya meningkatkan kesadaran kemandirian konsumen, meningkatkan martabat, menimbulkan iklim usaha yang jujur, dan mewujudkan kepastian hukum. Upaya pelindungan melalui gerakan konsumenisme dan gugat kolektif. Nah, pertemuan yang ketujuh yang saya pahami yaitu ada poin-poin utama, yaitu definisi perlindungan karyawan, upaya menjaga kesejahteraan, keselamatan, hak-hak pekerja, dan agar mereka dapat bekerja yang aman, nyaman, dan produktif. Ini mencakup 3K, keselamatan dan kesehatan kerja, aspek hukum, dan jaminan sosial. Tiga jenis perlindungan utama: perlindungan ekonomi, jamin penghasilan atau UMR, tunjangan jaminan sosial, perlindungan teknis atau fisik, keselamatan dan kesehatan kerja atau APD, standar keselamatan latihan atau K3. Perlindungan sosial, hak cuti, kesempatan karir, dan memperlukan dan di tempat kerja. Untuk bentuk perlindungan karyawan, 1. Ada perlindungan hukum, perlindungan dari PHK sepihak, kebebasan serikat, Undang-Undang Nomor 13 2003 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, perlindungan ekonomi, UMP, THR, bonus, dan lain-lainnya. Perlindungan K3, yaitu ada APD, pelatihan K3, dan perlindungan kerja yang aman, perlindungan moral, mental, menjamin moral bebas dan pelecehan dan penghargaan terhadap integritas individu, hak dan kewajiban karyawan. Hak karyawan, upah yang layak, menjamin sosial atau BPJS, cuti sesuai aturan berlaku atau dan lain-lain. Kesepakatan pengembangan karir, terus ada kewajiban karyawan melaksanakan kerja dengan disiplin dan jujur, mentaati peraturan perusahaan, menjaga rahasia perusahaan, menggunakan fasilitas kerja secara bijak, menjaga keselamatan kerja, dan juga ada hak dan kewajiban usaha. Hak perusahaan, peraturan dan pengelola usaha menilai kinerja karyawan, memberikan saksi, serta melakukan PHK sesuai peraturan. Kewajiban perusahaan yaitu membayar upah tepat waktu, menyediakan perlindungan atau K3, menjamin hak berdasarkan karyawan, mendaftarkan BPJS, dan memenuhi undang-undang kinerja. Studi kasus pelanggaran hak di karyawan di Indonesia awal protes 2023. Karyawan protes terhadap buruknya sistem K3 dan upah yang rendah, pelanggaran upah tidak sesuai UMR, dan keterlambatan pembayaran. Pelanggaran K3 tidak menyediakan APD sesuai dengan kurangnya jaminan kesehatan. PHK, yaitu ada tindakan PHK terhadap karyawan yang melakukan protes. Terima kasih.